Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri. Semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, di dalam pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama sebagai tanda syukur bahwa kita hari ini dipertemukan kembali, kita diizinkan untuk menghirup udara, diizinkan untuk melihat dunia, diizinkan untuk melangkah, diizinkan untuk melihat, diizinkan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Berdoa dipersilahkan. Self-talk. Apa itu? Bicara dengan diri sendiri dengan tidak didengar oleh orang lain. Manusia yang paling cerewet per hari jumlah perkataan yang paling banyak adalah 20.000. Tetapi kata yang keluar dari dalam diri bisa sampai 60.000 per hari. 3 kali lebih banyak. Bayangkan kalau setiap hari kita bicara negatif, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Dan sebaliknya, kalau kita tiap hari berbicara yang positif, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kira-kira kalian akan memilih yang mana? Yang negatif atau yang positif? Perkataan dalam diri kita sendiri akan menjadi habit, menjadi karakter, menjadi kebiasaan, dan akhirnya akan menjadi nasib kita, menjadi takdir kita. Karena yang kita ucapkan adalah doa, yang kita ucapkan adalah permintaan. Betapa sangat besar pengaruhnya self-talk terhadap diri kita. Biasanya kita membayangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan langsung kita ngomong, impossible, tidak mungkin bisa saya lakukan. Kalau itu sudah berada dalam diri kita, kita kesulitan untuk melangkah, walaupun kita melangkah hanya 1 senti ke depan. Sering dalam benak kita ngomong sendiri, saya takut, saya benci, saya bosan, saya malas, saya gendut, saya pusing, bego banget gue, saya nggak suka bahasa Inggris, penyakitku tidak bisa sembuh, aku tak bisa hidup tanpamu, berat rasanya hidupku, saya nggak penting dalam hidup ini, Tuhan tidak sayang aku, ibu bapakku jahat kepadaku. Ini adalah self-talk yang negatif, yang seharusnya tidak kita ucapkan karena akan membekukan dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita pilih sekarang yang mengacu kepada kesuksesan. Kita harus mempunyai keyakinan seperti anak yang kecil yang berusaha untuk berjalan dengan sekuat tenaga, dia akan akhirnya mampu untuk berjalan. Kita jangan sampai kalah dengan anak-anak kecil itu karena kemampuan dia untuk membuat perubahan sangat besar sekali. Bayangkan kalau anak kecil tersebut tidak mau melangkah, apa yang terjadi? Sampai tua dia tidak akan bisa berbicara, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa kemana-mana. Tetapi anak kecil tersebut mempunyai semangat yang pantang mundur yang harus kita teladani bersama-sama. Dan itu mungkin ada dalam diri kita sejak kecil. Tapi tidak tahu sekarang kita kok menjadi pribadi-pribadi yang menakutkan. Kita harus introspeksi diri, kita tarik kembali diri kita ketika kita kecil dulu.
Kita mulai kalimat-kalimat yang positif yang kita timbulkan dalam diri kita. Enaknya belajar matematika. Saya sukses. Saya percaya diri. Saya semangat. Saya bisa. Saya hebat. Saya merasa luar biasa. Saya bahagia. Saya bisa memaafkan. Saya kreatif. Saya sehat. Saya kuat. Tuhan baik dengan saya. Ibu dan ayah orang hebat selalu mencintai saya apa adanya. Semoga kita bisa menemukan pribadi-pribadi kita di dalam area yang menuju kesuksesan hidup kita. Perkataan yang baik laksana doa. Pilihlah kata-kata yang telah menjadi kemuliaan. Ambillah kalimat zikir yang sesuai dengan hajat kita. Ya Rozak, Allah Maha Pemberi rezeki. Ya Rahman, Ya Rahim. Semoga kita menjadi pribadi yang kasih sayang, pribadi yang mempunyai kepedulian kepada sesama, mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin beliau belum minta, tetapi kita sudah memberi. Alangkah kehidupan yang sangat-sangat mulia. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan hajat-hajat kita. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aliran-aliran seni lukis yang jumlahnya banyak. Coba kalian sebut kira-kira ini aliran seni lukis apa? Iya, kalau berhubungan dengan alam, kemarin clue-nya adalah, kata kuncinya adalah natural. Maka karya seni lukis ini adalah karya seni lukis yang beraliran naturalisme. Kalau ini yang berada di dunia mimpi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata kita. Kira-kira aliran apa ini dunia mimpi? Ayo dicari di catatannya, harus bisa ketemu. Oke, kita lanjutkan. Ya, lukisan yang menggunakan tube yang dituang secara langsung dengan kecepatan. Kira-kira aliran apa ini? Kalau di Indonesia adalah Avandi. Avandi merupakan perintis pelopor Indonesia yang mempunyai aliran seni lukis apa kira-kira? Iya, ekspresionisme. Sekarang kita akan membahas tentang tema seni lukis. Tema seni lukis. Kalau kita berada di pelajaran bahasa Indonesia, biasanya ada tema, ada judul. Tema dan judul kira-kira luas mana? Tema atau judul cakupannya? Iya, tentu luas tema. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada pengertian apa yang dimaksud dengan tema seni lukis ini. Tema yang dimaksud dalam bahasan ini adalah mengelompokkan penciptaan karya seni lukis berdasarkan tujuan karya tersebut dibuat. Jadi nanti kita akan mengelompokkan karya-karya seni lukis dari para seniman-seniman itu, kita kelompokkan menurut apa gitu. Menurut tema apa. Nanti kita akan membuat tema-tema, kemudian kita kelompokkan karya-karya seni lukis itu. Mari kita lanjutkan. Tema manusia dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Seniman melukis dirinya sendiri. Sang pelukis membuat lukisan tentang dirinya sendiri. Ini pelukis besar dunia, Van Gogh. Sama, ini juga lukisan beliau, sama-sama lukisan wajah dari Van Gogh. Potret diri,
Yang membuat Van Gogh sendiri, wajahnya Van Gogh sendiri. Maka ini disebut sebagai manusia dengan dirinya sendiri. Contoh yang lain. Ini Avandi, walaupun potret dirinya dibikin tidak sesuai dengan wajahnya, karena beliau mempunyai aliran ekspresionisme, maka bentuknya seperti itu. Lihat, ini juga begitu. Ini sama-sama Avandi melukis dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Iya, ini pelukis besar Indonesia, Basuki Abdullah, melukis dirinya sendiri. Kalau Basuki Abdullah ini jagonya aliran realis, maka lukisannya sama persis dengan keadaan yang sesungguhnya. Realis. Kalau realis biasanya kepada objek manusia, kalau naturalis berhubungan dengan alam. Bagus, itu penjelasan minggu kemarin. Ini pelukis besar Indonesia yang sekolah di Belanda, Raden Saleh. Ini orang pertama yang belajar seni lukis ke luar negeri, yang dididik oleh orang-orang Belanda. Ini wajah beliau, dua-duanya ini bukan potret, tapi ini adalah lukisan yang melukis adalah beliau sendiri, Raden Saleh. Ketika di negeri Belanda, Raden Saleh karena lukisannya begitu bagus realismenya, maka beliau sering diminta oleh pejabat-pejabat kerajaan yang ada di Belanda sana membuat wajahnya sang pejabat itu. Maka banyak orang-orang yang sungkan dengan Raden Saleh ini karena mempunyai keahlian yang lebih. Mungkin ketika datang dianggap, ini orang pribumi, orang rendahan. Tetapi ketika orang Belanda mengetahui kehebatan melukis dari Raden Saleh, akhirnya banyak orang dari Belanda tersebut yang menaruh hormat kepada beliau. Bahkan Ratu Belanda pun hormat dengan Raden Saleh. Ya, ini termasuk potret diri lukisan Sujoyono. Ini pelukis besar Indonesia juga. Beliau melukis dirinya sendiri, S. Sujoyono. Ya, ini wajah beliau. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan pada manusia dengan manusia lain. Jadi seorang seniman melukis ekspresi karya dengan objek orang lain. Misalnya ini lukisan potret dari Bung Karno. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah Basuki Abdullah. Ini juga Bung Karno yang membuat Basuki Abdullah juga. Jadi yang membuat bukan Bung Karno sebagai objek, Bung Karno sebagai model untuk lukisan dari Basuki Abdullah. Paham ya? Manusia menggambar orang lain temanya. Manusia dengan manusia lain. Tema yang kedua. Kita ambil contoh. Ini Habibie seorang saintis, teknokrat, keilmuan. Beliau terkenal dengan pesawat terbangnya, maka dibikin karikatur beliau sedang menerbangkan pesawat. Ini adalah lukisan dengan orang lain karena Habibie sebagai model. Ini Raja Besar Yogyakarta, Hamengkubuwono IX, yang sangat dihormati oleh banyak orang, yang dulu pernah menjadi wakil presiden saat Bapak Soeharto, Hamengkubuwono. Sekarang manusia dengan alam sekitar. Apa itu? Maksudnya adalah sang pelukis mengekspresikan dirinya dengan objek alam sekitar. Alam sekitar berarti alam yang berada di sekitar pelukis itu. Apa saja kira-kira contohnya? Pelukis melihat
kuda, kemudian dia gambar kuda itu, maka ini adalah objeknya alam di sekitar, alam sekitar. Membikin melukisan pemandangan, pemandangan pedesaan, pemandangan di pegunungan yang masih asri, yang daun-daunnya masih sangat hijau, yang rumah-rumah masih sangat sederhana, aliran sungai yang gemericik, yang sangat enak dipandang oleh mata. Lukisan seperti ini masuk dalam tema manusia dengan alam sekitarnya. Oke, ini juga begitu. Pohon-pohon, tentu dengan kita sudah mempelajari aliran-aliran itu, gambar tidak harus persis sesuai dengan aliran yang ditekuni oleh sang seniman. Tidak harus realis semuanya, tidak harus naturalis semuanya, bisa menggunakan aliran-aliran yang lain. Temanya kita masukkan, gambar seperti ini kita masukkan dengan dalam tema alam sekitarnya. Sekarang manusia dengan alam benda, apa maksudnya? Sang pelukis membuat lukisan dengan objek alam benda. Kalian tentu masih ingat dulu di kelas 1 kita telah mempelajari flora, fauna, dan alam benda. Apa itu alam benda? Mungkin kalian masih ingat, benda-benda mati. Ya, ini alam benda. Ada benda kubus, ada benda silindris, ada benda bulat, ada benda elip, ya. Ini adalah contoh manusia dengan alam benda. Kita cari contoh yang lainnya. Nah, ini ada pisau, ada apel, ada jeruk. Ya, ini contoh lukisan alam benda. Kita lanjutkan. Ada 2 lukisan alam benda. Buah apel yang berada di keranjang, ada minuman, ada leci atau anggur, dengan ceretnya, dengan bunganya, akhirnya nyaman dilihat oleh mata. Ini adalah lukisan alam benda. Ini masih ke alam benda. Lukisan alam benda, ada bunga, ada timun, ada labu, ada buah-buah yang lain. Kemudian di sampingnya ada vas bunga, ada bunga yang berwarna-warni, yang sangat menawan, ya, sangat enak dipandang oleh mata. Ini selanjutnya ada gambar jam beker, ada vas atau guci, di sampingnya ada kendi. Lukisan-lukisan alam benda. Sekarang manusia dengan aktivitasnya. Maksudnya apa? Objek sang seniman ketika melukis adalah kegiatan manusia. Jadi yang menjadi objek adalah kegiatan manusia. Ini di alam di pedesaan ketika ibu-ibu sedang memanen padi, dilukis oleh seorang seniman. Mungkin kalian tidak pernah, yang tinggal di kota tidak pernah melihat hal-hal seperti ini. Yang kalian lihat adalah beras sudah berada di meja makan, kalian tinggal makannya. Tidak pernah melihat dari mana beras itu, tidak pernah merasakan panasnya, tidak pernah merasakan gatelnya, tidak pernah merasakan susahnya ngalirin sawahnya. Ya, kalian tinggal makan saja. Maka perlu kita bersyukur yang sebesar-besarnya atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita.
Kita mau makan tidak perlu repot. Tidak seperti di lukisan ini. Suasana yang sangat panas, yang harus memanen padi, gebyok padi agar padinya lepas dari tangkainya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada lukisan kampung, ada lukisan yang sedang belanja di pasar. Suasana di pasar ramai dengan ibu-ibunya, dengan mak-maknya. Mereka rame-rame ke pasar berbelanja. Di sampingnya ada bapak tukang garu. Mungkin kalian yang di kota tidak pernah merasakan nikmatnya naik kayak bapak itu. Berada di belakang sapi, kemudian naik di sana. Memang capek, tetapi itulah yang harus dikerjakan ketika mau menyiapkan lahan sebelum menanam padi. Jadi jangan salah, kalau padi itu harus tanahnya datar, kemudian harus banyak airnya. Kecuali kalau kita memang tidak ada air, biasanya menggunakan penanaman padi dengan tadah hujan. Biasanya tidak seperti ini, tapi tanahnya langsung digejik. Kemudian digejik itu apa? Diberi lubang-lubang, kemudian dikasih bibit-bibit padi. Beda konsepnya. Kalau yang banyak air, ini memang sangat cocok untuk menanam padi. Kayak di wilayah Jawa, kayak di wilayah Sulawesi mungkin. Ini cocok banget untuk menanam padi. Sebagian Kalimantan walaupun tidak banyak, juga ada daerah-daerah yang menanam padi. Oke, kita lanjutkan. Ini lukisan bukan dari Indonesia tentunya samping ini. Seorang ibu-ibu yang berada di ladang sawah dengan pakaian yang seperti itu. Ini membuktikan bahwa daerah itu mempengaruhi karya lukis. Kalian lihat di sampingnya. Ini kalau tidak salah berada di pinggir laut. Seorang nelayan yang baru pulang dari melaut. Ya, ini sedang menimbang atau apa gitu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tema yang selanjutnya adalah manusia dengan alam khayal. Imajinasi atau khayalan sang pelukis menjadi objek tema lukisannya. Jadi di dunia mimpi, coba kalian lihat. Ini di meja makan, terhidang ada ikan besar, ada anak kecil, ada burung, ada kepala ikan, ada kepala manusia di atas meja. Bayangin, ini kan berada di dunia mimpi. Yang seperti itu kan kalau di dunia nyata tidak mungkin. Kalian lihat ini ada telur yang pecah yang di dalamnya keluar manusia. Kemudian ada lukisan apa? Manusia dengan anaknya. Mungkin sedang menunggu sang bapak keluar dari telurnya. Tidak mungkin terjadi di dunia nyata manusia keluar dari telur. Maka ini adalah dunia khayal sang seniman. Kita lanjutkan. Ini juga begitu, ini dunia khayal sang seniman. Ini rumah di atas angin. Rumah di atas angin. Kemudian aliran airnya jatuh. Kalau bentuk seperti ini tentu bukan latar belakang wilayah Indonesia, tentu berada di wilayah negara lain. Mungkin di Belanda yang sering menggunakan kincir angin.
Saya ulang, maka latar belakang daerah itu mempengaruhi hasil dari sebuah lukisan. Petani, seorang pelukis yang tinggal di desa, nanti menggambarnya biasanya alam-alam pedesaan. Petani yang berada di perkotaan, pelukis yang tinggal di perkotaan, ya mungkin menggambar mobil, menggambar rumah, menggambar pemandangan-pemandangan yang ada di kota, ributnya lalu lalang mobil, lalu lalang motor, atau orang-orang yang sibuk ke pasar, sibuk ke kantor, atau sibuk ke pabrik. Tentu berbeda. Latar belakang akan mempengaruhi hasil dari lukisannya. Ya, ini juga di dunia khayal seperti ini. Di dunia khayal ada jam yang nekuk-nekuk seperti itu. Ini juga begitu. Ada seorang perempuan naik di atas air, kemudian di bawah-bawahnya ada perahu-perahu. Dahsyat. Apa maksudnya ini? Sampai perahu-perahu tersebut digoncang oleh ombak yang dinaiki oleh seorang perempuan. Sebagai penutup, tadi kita sudah pelajari tentang tema seni lukis. Kira-kira tema seni lukis apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Lukisan berikut ini adalah contoh dari tema lukisan. Ayo, yang ada gambarnya itu tema lukisan apa kira-kira? Yang berhubungan dengan alam? Iya, lukisan alam manusia dengan alam sekitar. Kalau gambarnya seperti itu tentu gampang menebaknya, manusia dengan alam sekitar. Yang ini, yang potret mbah-mbah ini, oh iya, jawabnya adalah manusia dengan orang lain. Ayo, yang terakhir contohnya. Manusia dengan donat, oh bukan, manusia dengan alam benda, iya. Oke, kita akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang tidak pantas. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.